Hai, jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Hari ini saya mau reading untuk kalian bintang Virgo ya. Tema kita kali ini Virgo adalah pesan semesta untukmu, di mana untuk meraih kebahagiaan di tahun 2024. Apa yang ingin semesta sampaikan agar kamu bahagia ataupun apa yang akan terjadi di 2024 nanti ya. Nanti kita lihat sesuai dengan energi dari kartu tarot. Oke, tetapi sebelum kita mulai, jangan lupa di like, komen, subscribe channel Ica Tarot dan Ica Tarot WS Indo supaya ke depan saya bisa lebih bersemangat untuk membacakan readingan-readingan di hari-hari berikutnya untuk kalian. Dan jangan percaya 100% tarot, ini hanya sebuah games. Kalian tetap harus selalu berserah kepada Sang Pencipta ya. Dan walaupun ini hanya sebuah games, memang bukan games biasa, melainkan games menyerap energi. Sehingga saya minta kepada kalian untuk bisa lebih bijaksana dalam menyikapi readingan yang akan saya bacakan nanti. Yang baiknya bisa diambil, buruknya diabaikan aja, dibuang aja, ataupun bisa kamu pakai untuk mengintrospeksi diri kamu, ataupun bisa kamu pakai untuk mencari solusi dari permasalahan yang kamu hadapi. Dan kalaupun kalian ingin personal reading, coaching, dan konsultasi, bisa menghubungi saya. Saya sudah sematkan link WA saya di deskripsi. Bisa menghubungi saya dan itu berbayar. Dan kalaupun juga kalian ingin mendengarkan readingan lainnya, baik karir, keuangan, percintaan, ataupun games-games lainnya, bisa langsung ke playlist. Semua sudah tertera di situ. Tinggal kamu lihat, pilih, dan bisa kalian dengarkan. Oke, kita langsung saja untukmu ya. Berikan energimu sambil fokus pada kartu Virgo sambil saya baca doa dan saya kocok kartunya. Inilah energi dari kalian bintang Virgo. Pesan semesta untuk meraih kebahagiaan di tahun 2024. Virgo. Maaf agak sedikit berisik, semoga suara saya bisa tetap terdengar jelas oleh kalian. Oke, di kartu pertama ada Seven of Swords. Wah, semesta mau sampaikan kepada kamu Virgo, belajarlah dari pengalaman masa lalumu. Belajar. Ilmu itu sangat penting. Saya melihat di sini Virgo itu tahu, Virgo tuh paham. Tetapi untuk melaksanakan itu agak susah, sehingga siklusmu itu selalu terulang. Contohnya ya, kok saya sering disakiti, saya tidak pernah berbahagia karena saya selalu disakiti. Berarti kamu harus tahu kenapa penyebabnya di masa lalu kamu disakiti. Kenapa kok berulang terus kepada si A, habis itu kepada si B lagi, si C lagi. Berarti kan ada sesuatu yang salah pada dirimu, ya. Harus belajar dan koreksi diri, ya. Ada beberapa yang mungkin merasa bahwa Kak Ica saya sudah baik, tapi kenapa ya mereka selalu menyakitiku. Berarti ada sesuatu yang salah walaupun mungkin kamu merasa dirimu udah baik. Karena yang bisa menilai karakter kita adalah orang lain, bukan diri kita sendiri. Mungkin kamu merasa saya sudah baik Kak Ica, tapi mereka merasa tidak baik. Ini kan ibaratkan berulang. Berarti ada sesuatu yang salah pada dirimu yang harus kamu perbaiki, bukan dari dirimu yang menilai dirimu bahwa kamu sudah baik. Gitu ya. Jadi apa yang kita maksudkan baik belum tentu kepada orang lain baik. Nah, gitu Virgo ya. Jadi tetaplah belajar. Jangan kamu merasa bahwa sudah deh kayaknya hidup saya begini-begini aja. Ya, udah deh, udah malas, udah trauma dengan orang-orang sana. Padahal sebenarnya semesta mau sampaikan kepada kamu karena itu berulang, ya berarti ada sesuatu yang harus diperbaiki dari dirimu. Karena berulang kan. Ini kejadian kok berulang terus. Kok mereka mencampakkanku, kok mereka selingkuh padaku, kok mereka ini, kok mereka itu. Contoh kalau kita sekolah, kita tahan kelas terus, berulang tahan kelasnya. Kita udah belajar, saya udah belajar tapi kok saya tahan kelas terus. Mungkin bukan di pelajarannya, tapi ternyata kamu alpanya banyak. Nah, ini contoh ya. Harus dilihat dari situ. Walaupun kamu pintar, tapi kalau kamu tidak disiplin, ya, tidak rajin masuk sekolah ya tetap aja kamu tahan kelas. Ya. Jadi seperti gitu. Harus dilihat dari faktor lainnya, bukan hanya dari sisi saya sudah memberi, saya sudah begini Kak Ica, tapi ternyata mungkin kamu cuek, kamu orangnya kasar. Ini contoh ya, saya lihat Virgo nggak kasar, tapi ini contoh. Ataupun terlalu diam. Jadi kan orang bosan. Kalau orang diam-diam ngapain?
Mungkin mereka suka yang agak humoris, agak suka yang menghidupkan suasana. Tapi itu bukan caraku, Kak Ica. Ya berarti kamu harus mencari orang yang suka diam. Jangan kamu cari orang yang suka ribut. Ya, kalau orang suka yang heboh, dia nggak nyaman dengan orang yang diam. Nah ini contoh ya, ini karena saya lihat di sini semesta mau kamu belajar dari pengalaman masa lalu. Kalau seandainya kamu pernah tersakiti, ya sudah berarti ada sesuatu yang harus kamu rubah. Jangan sampai terulang di tahun 2024 kembali, ya. Oke, maaf agak berisik ya. Semoga suara saya bisa tetap terdengar jelas. Di sini ada Ace of Cups, keluar dari zona nyamanmu yang kamu merasa nyaman itu padahal toksik. Ya, kamu merasa bahwa nggak apa-apa deh saya di lingkup orang-orang toksik, yang penting saya dapat duitnya di lingkup kerja gitu ya. Ataupun mungkin dalam keluarga yang toksik, hanya membanding-bandingkan saya dengan yang lain, saya selalu diintimidasi, saya selalu dibully, tapi nggak apa-apa, yang penting mereka masih dekat dengan saya, mereka kan masih keluarga saya. Oke, siapa bilang kamu kalau kamu agak sedikit menghindar dari keluarga kamu, orang apa dibilangnya durhaka? No, kita kan menjaga jarak untuk bisa menjadi hidup yang bisa membuat kita lebih baik, iya kan? Terkadang gini, ada beberapa yang mungkin ribut dengan keluarga ataupun mungkin ayah atau ibu. Berarti kita ini ada darah mereka gitu. Bukan berarti kita langsung kamu bukan ayahku, bukan ibuku. No. Tetapi bagaimana caranya supaya hubungan tetap up bersama mereka sehingga ya sama-sama introspeksi. Dengan cara apa, Kak Ica? Ya menjaga jarak. Mungkin kamu harus kos atau keluar dari circle itu, tetapi tetap berkunjung mungkin sebulan sekali. Jadi kan ada rasa kangen. Dibandingkan kamu terus-terus di situ, mereka merasa tidak nyaman ataupun kamu juga merasa tidak nyaman. Ya. Tetapi kalau kita merasa jauh dari orang itu pasti kita rasa kangen loh. Tapi kalau orang itu ada terus-terus bersama kita, kita rasa benci, emosi. Bener kan? Nah itu. Harus mengambil tindakan di mana kamu harus keluar dari zona nyamanmu. Kalau bicara pekerjaan, ngapain juga pekerjaan penuh tekanan, orangnya toksik, demi duitnya aja. Nggak akan jadi berkat. Tiba-tiba uangnya udah habis. Kenapa? Karena kamu di energi negatif. Bahkan kamu dililit hutang. Seolah-olah saya kerja tapi kok banyak hutang ya. Karena mungkin gaya hidup, gengsi, dan lain-lain. Bagaimana kamu bisa berbahagia kalau banyak hutang? Ya, ini juga jangan hutang, gali lubang tutup lubang. Ya. Karena gengsi, karena di circle toksik yang membandingkan ini itu, harus membeli ini itu, harus dikatakan wow punya ini punya itu. No. Jadilah diri sendiri dengan kemampuanmu tanpa memaksakan diri, memaksakan keadaan, ya. Oke, berikutnya apa yang ingin semesta sampaikan kepadamu? Page of Wands, berjuang untukmu. Berjuang untuk dirimu sendiri. Jangan kamu bilang, saya harus diperjuangkan. Sekarang berjuang untuk dirimu sendiri sebelum kamu diperjuangkan dan sebelum kamu berjuang untuk orang lain. Dirimu dulu yang diperjuangkan. Benahi dirimu. Sayangi dirimu, cintai dirimu, maafkan dirimu. Dirimu belum beres, kamu mau sibuk urus orang lain. No, dirimu dulu yang dibenahi. Untuk bisa mendapatkan kebahagiaan sejati itu ibaratkan kita tuh bersyukur atas diri kita. Ya, kita tahu siapa diri kita. Kamu belum mengenal dirimu. Mengenal diri kita tuh kayak gimana, Kak Ica? Kamu tahu kelemahanmu, kamu tahu kesukaanmu, paham akan dirimu. Ya, lebih tegas untuk dirimu. Dalam artian jangan kamu disepelekan orang lain. Ini kan saya bilang dari lingkungan toksik. Kamu udah tahu bahwa saya disepelekan di lingkungan itu, berarti saya harus menjaga jarak ataupun saya harus bisa mengambil tindakan. Ini semesta mau sampaikan berjuang untuk dirimu. Bukan berarti kita marah kepada orang lain, no, kita harus bisa memaafkan. Karena saya lihat di sini banyak Virgo trauma. Berarti kan dirinya sakit secara tidak langsung ya, tanda kutip. Kamu mungkin merasa, saya tidak sakit kok, Kak Ica. Ya, memang kamu merasa, tetapi mentalmu itu sangat luar biasa terpukul. Ada trauma-trauma tertentu ya, yang terselubung, yang tersembunyi, yang kamu tidak tahu. Mungkin dari masa kecil, mungkin dari pergaulan, mungkin dari keluarga. Saya lihat di sini kamu tuh kadang-kadang strong, padahal kamu tuh betul-betul sangat sepi. Saya lihat di sini kamu selalu berbahagia, padahal kamu sebenarnya itu ada kesedihan di dalam hati yang kamu sembunyikan erat. Ya, betul tidak? Ketik di kolom komentar.
Jadi bagaimana bisa berbahagia kalau hati kamu sedih? Makanya tadi saya bilang, kamu harus bisa tahu dirimu, kenali dirimu. Kelemahan saya di mana, kelebihan saya di mana, saya bahagia dengan apa, saya bahagia dengan orang-orang model bagaimana. Ya, kerja yang cocok buat saya, harus kenali dirimu supaya hidupmu teratur. Itu yang harus kamu lakukan di 2024. Kalau kamu tidak begitu, ya sama saja kembali berulang kembali dengan tahun 2023. Siklusnya begitu-begitu lagi. Kenapa? Kamu tidak keluar dari zona nyaman. Zona nyaman ini kan ibaratkan zona yang kamu rasa nyaman padahal toksik. Ibaratkan kamu harus bisa membahagiakan orang lain dan mengorbankan dirimu. Bagaimana kamu bisa bahagia kalau kamu mengorbankan dirimu? Nggak bisa. Bukan kita bicara egois, tetapi memang tahun 2024 ini harus berbenah diri. Ya, kita benahi diri kita. Setelah kita benahi diri kita, baru kita bisa membantu yang lain. Ibaratkan kamu sakit, kamu sembuh dulu, baru bisa membantu orang. Kalau kamu kondisinya membantu dalam keadaan sakit, kamu bisa parah, tambah parah, ataupun malah menularkan sakit itu kepada orang lain. Benar kan? Atau bahkan merepotkan orang lain. Jadi urus diri sendiri karena dirimu belum sembuh. Nah gitu ya. Jadi mindsetnya tuh kita bisa berbagi, bisa membantu, tetapi kondisinya bagaimana dulu. Ya, ini kan kamu lagi dalam tahap penyembuhan, berarti kamu istirahat dulu. Obati luka batinmu, obati fisikmu. Makanya tadi saya bilang, sayangi dirimu, cintai dirimu, maafkan juga dirimu. Setelah itu baru kamu maafkan orang di masa lalu, cintai orang itu, sayangi orang itu. Baru ke eksternal, intern dulu. Tuh, berjuang untuk dirimu, ya. Jadi sebelum kamu mengenal dirimu, berjuanglah untuk dirimu dulu. Ya, supaya kamu mengenali dirimu, baru kamu ke orang lain. Supaya dirimu jangan terluka. Kan? Macam contoh, oh ternyata saya kasar di perkataan, mungkin contoh ya. Oh berarti itu mungkin orang gak nyaman sama saya karena saya terlalu kasar. Berarti kamu sudah mengenal dirimu, nah ini kamu rubah. Makanya saya bilang harus ada pembelajaran, ya. Begitu untuk bahagia, karena kalau kamu bahagia, ya, insya Allah pasti orang-orang di sampingmu tuh pasti akan bahagia juga. Kenapa? Energi, kita bicara energi itu tertular loh. Ya, secara tidak langsung, walaupun kita tidak melihat, tapi kita merasakan. Contohnya, kamu pernah pergi ke suatu tempat ataupun mungkin berdesak-desakan dengan orang di satu tempat yang kok kamu rasa kok saya cuma duduk-duduk aja, kok capek. Ya. Ataupun mungkin kamu ngantri, kita antri aja tuh capek loh, benar kan? Itu karena apa? Energi-energi di samping kita, orang-orang itu juga merasakan kecapean. Jadi tertular ke kita. Kenapa? Karena menunggu itu capek. Ya. Jadi kadang-kadang kamu merasa bahwa kok saya cuma kerjanya duduk-duduk aja tapi kok saya capek. Itu bicara energi. Energi kita itu kayak spons, menyerap energi, menyerap apapun yang ada dalam sekeliling kita. Contohnya kalau spons itu jadi air, kita merasa menyerap air, berarti kita akan berat. Spons itu akan berat. Tetapi pada saat kamu angkat, ya, otomatis dia meneteskan airnya, dia bisa kering. Akhirnya apa? Pada saat air sudah kering, sponsnya airnya jatuh, sponsnya menjadi ringan. Itu sama seperti energi. Di mana tempat itu kita berada, dia menyerap energi orang-orang walaupun tidak kelihatan, tapi kita merasakan. Ya. Jadi berjuanglah untuk dirimu. Di sini ada The Hermit, tuh ya. Jangan kamu merasa, waduh Kak Ica, saya hidupku sudah kelam, hidupku sudah begini, hidupku sudah begitu. Ya, ingat, yang bisa membuatmu bahagia adalah dirimu. Yang bisa membuatmu senang, sejahtera itu adalah dirimu. Jadi bangkit dari keterpurukan. Jangan minta bantuan sana sini. Mereka mau kasih bantuan itu bonus, tapi jangan mengharapkan. Kamu bangkit dengan dirimu, usahamu sendiri. Kamu tuh mampu loh. Kamu tuh bisa. Ya, saya keterpurukan ekonomi Kak Ica. Selama kamu produktif ya, selama kamu tidak gengsi pasti bisa loh. Kamu tuh banyak diberikan kelimpahan, talenta yang luar biasa. Cuman karena gengsi, malu, takut, tidak pede. Itu semua itu yang mental miskin loh. Semesta mau sampaikan kepada kamu, untuk bisa meraih kebahagiaanmu itu jangan dengar kata orang, jangan melihat apa yang mereka lakukan kepadamu. Tunjukkan bahwa saya mampu, saya bisa. Ya, contohnya kalau kamu gengsi ya, kamu gak bisa makan. Apakah mereka akan memberikan kamu makan dengan kegengsian kamu? Enggak kan? Kamu yang kelaparan sendiri.
Tunjukkan bahwa oh saya kerja ini yang dulu mungkin orang merasa bahwa disepelekan, suatu saat nanti saya buktikan bahwa mereka akan berbalik, menyanjung saya, mengakui akan keberhasilanku. Harus punya tekad. Ibaratkan kamu di malam hari, the hermit di sini. Ya, malam hari tapi kamu itu ada cahaya yang bisa menuntun. Semesta itu walaupun mungkin kamu di kegelapan sekalipun ya, pasti ada seberkas cahaya bulan ya untuk menuntun langkahmu. Segelap-gelapnya dunia ini pasti ada cahaya kok. Ya, coba kamu pergi ke hutan ya, pasti masih bisa melihat sesuatu walaupun gelap ya. Makanya saya bilang jangan pernah putus asa, jangan langsung menjudge dirimu itu langsung nggak bagus gitu. Ya, jadi seperti gitu. Jangan pernah takut sendiri, semesta ada bersamamu. Menuntun langkahmu, ingat ikuti kata hatimu, ikuti intuisimu. Kalau memang kamu sudah merasa nyaman, berarti itu yang terbaik. Tetapi kalau kondisi hatimu tidak nyaman, berarti ada sesuatu yang salah dan harus kamu perbaiki. Dimana pikiran alam bawah sadarmu secara tidak langsung ya tidak nyaman. Itu kode dari jiwamu, dari dirimu, dimana kondisi itu tidak nyaman atau keputusan kamu itu kurang tepat. Sehingga merasa tidak nyaman. Pernah kan seperti gitu? Kita kok biasa, kok saya gak nyaman ya? Berarti ada sesuatu yang ditolak oleh dirimu. Tetapi kalau kamu memaksakan itu, ya jangan marah kalau kamu tidak bahagia. Jangan marah kalau mungkin kamu nanti dikecewakan. Jangan marah kalau kamu mungkin nanti disakiti. Karena dirimu aja menolak. Apalagi kalau kamu tetap di situ, berarti ya anggap aja kamu mengizinkan untuk tidak berbahagia. Ya, jangan takut sendiri, semesta ada bersamamu. Ya, dibandingkan kamu banyak orang tapi toksik semua, mendingan sendiri, produktif, nyaman, ya, damai juga, ya. Kenapa saya bilang damai kalau sendiri? Karena nggak ada orang yang menyaingi, kamu kan sendiri. Terus tidak ada sakit hati karena sendiri. Jadi sendiri tuh kadang-kadang itu ada bagusnya juga. Ya, apalagi kamu yang agak sedikit diam. Ya. Akan jauh lebih baik kalau memang mengikuti kata hati. Jadi selalu tahu apa yang ingin semesta berikan kepadamu. Semesta ingin kasih kepadamu. Dengan apa? Lebih ke feeling. Bisa mendengarkan suara semesta dari hatimu, dari intuisimu ya. Dan terakhir ya, sama untuk bisa mendapatkan kebahagiaan sejati ya, jangan mau disetting orang. Kamu harus punya prinsip sendiri. Kalau si A, si B bilang seperti gitu ya oke, bisa diterima. Tetapi kalau memang kamu tidak nyaman, berarti difilter. Jadi jangan kita bilang kamu jelek, kamu nggak bagus, langsung to the point. No, tapi ada baiknya juga. Kamu tetap terima, tetapi nanti kamu filter lagi. Oh ini kayaknya yang terbaik ini, sedangkan ini kita pending gitu. Ada saya lihat di sini kamu disetting orang, ataupun mungkin kondisinya kamu punya masukan tuh, sampai Cicak sudah menegaskan ya. Kamu punya masukan, mereka bantah. Akhirnya kamu merasa terkucilkan atau merasa tidak nyaman ataupun marah. Ya biarin aja. Ya. Gak usah terlalu cepat tersinggung. Karena manusia itu punya selera itu beda-beda. Kita harus bisa mengerti akan selera masing-masing. Dan juga jangan terlalu sensitif terhadap perkataan si A, si B, si C. Biarin aja selama kamu melakukan hal yang memang menurut kamu tidak merugikan orang lain, jalani. Mereka mau bicara kamu A, B, C, ya terserah. Tapi ingat, suatu saat nanti kamu harus buktikan yang tadi saya bilang. Apa yang mereka ucapkan terhadapmu itu salah. Buktikan suatu saat nanti. Mereka menjelek-jelekanmu silahkan, menzolimimu silahkan, menjelek-jelekanmu silahkan, mengkhianatimu silahkan, menfitnahmu silahkan. Ya, karena itu ada karmanya masing-masing selama kamu tidak pernah berbuat itu. Gak usah terlalu pusing. Ya, kadang-kadang kamu dikompor-komporin langsung sakit hati, emosi, ataupun malah balik menjudge. Gak usah. Ingat, jangan kita mengotorin
mulut kita, pikiran kita, dan hati kita dengan dosa dari orang lain. Karena apa? Virus saling membalas. No, biar aja. Sama saya kalau kamu saling membalas berarti kamu mengizinkan mereka untuk menyakitimu. Kamu mengizinkan untuk dirimu membalas. Tetapi kamu diam, tenang, ya, bersikap diam dan tenang itu sikap yang bijaksana. Di mana kamu mengizinkan semesta untuk bisa menegur dia. Gak usah kamu kotori tanganmu, mulutmu, hatimu untuk orang-orang yang tidak selevel dengan kamu. Anggap angin lalu, gak usah terlalu terpancing emosi, tidak usah terlalu terpancing akan apapun yang mereka bicara, mau disetting sana setting sini, gak usah. Ya, carilah kebahagiaan. Kalau memang kamu tahu bahwa orang ini tidak pantas, tidak bisa memberikan kebahagiaan, saya yang harus pergi menghindar dari orang itu. Bukan kamu suruh dia, kamu harus bahagiakan saya, kamu harus berubah, kamu harus begini, kamu harus itu yang kamu lakukan saat ini. No, nggak usah. Kamu yang harus lihat pada dirimu. Kalau dia saja tidak mau berubah, bagaimana saya bisa bikin dia berubah? Dirinya aja nggak mau berubah. Jadi kamu yang harus bisa tahu bahwa oke, kamu nggak mau berubah, berarti saya yang harus bisa mengambil langkah untuk kebahagiaan diriku. Nah itu ya, jadi ada proteksi untuk dirimu. Makanya tadi saya bilang kamu harus bisa mengenal dirimu. Setelah kamu bisa mengenal dirimu, kamu tahu siapa dirimu, dan kamu juga pun tahu untuk membahagiakan dirimu bagaimana caranya. Tidak usah kamu menuntut A, C, B, C, C untuk datang membahagiakan, tetapi kamu pasti akan jauh bisa lebih bahagia dengan caramu sendiri. Ya, jadi seperti gitu ya pesan semesta untuk kebahagiaan di tahun 2024 ya. Belajar dari pengalaman masa lalu ya, belajar dan belajar ya. Jangan pernah merasa sendiri ya. Keluar dari zona nyaman kalau memang kamu kondisinya tidak zona nyaman yang toksik ya, bukan zona nyaman yang nyaman. Kalau zona nyaman dan kamu nyaman ya nggak jadi masalah. Ini kan ada yang zona nyaman tapi toksik, seakan-akan ini zona nyaman saya nih, padahal toksik. Ngapain? Hatimu tidak berbahagia, keluar dari situ ya. Berjuang untuk dirimu, sayangi dirimu, cintai dirimu, bahagiakan dirimu, maafkan dirimu, baru ke ekstern ya, baru ke orang lain. Urus dirimu dulu, benahi dirimu, obati dulu dirimu dari luka batin dan trauma ya. Terus ingat, semesta ada bersamamu. Jangan pernah takut, jangan pernah ragu. Selama kata hatimu berkata ini, ikuti ya, karena itu ada sesuatu yang ingin semesta tunjukkan kepadamu suatu saat nanti. Jawaban-jawaban atas pertanyaanmu pasti akan terjawab di hari esok. Jadi ikuti kata hati, lebih peka terhadap intuisi. Dan yang kelima, tahu di mana kamu berada ya. Harus bisa lebih tegas pada diri sendiri dan bisa lebih menjaga diri ya, menjaga lisan, menjaga pikiran, menjaga tindakan. Supaya apa? Kita menabur karma baik di hari esok. Seperti gitu ya. Oke, itu yang bisa saya readingkan untukmu ya. Pesan semesta untuk kebahagiaanmu di tahun 2024. Jangan hanya didengar tetapi dilakukan juga ya. Oke, itu yang bisa saya readingkan. Semoga resonate dan bermanfaat. Jangan lupa di like, comment, subscribe channel Ica Tarot dan Ica Tarot WS Indo supaya ke depan saya bisa lebih bersemangat untuk membacakan readingan-readingan di hari-hari berikutnya untuk kalian. Terima kasih, saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Bye-bye.